Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa jalla sya'nuhu wa ta'azzamat azamatuh, yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana sehat walafiat, dalam suasana kebersamaan, dalam suasana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam suasana kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan dan kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Para asatidz, para kiai, khususnya ustazuna, ustaz kami, ustaz kita semua, yaitu Ustaz Fakhrul Razi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan juga Ustaz Rotubuz Zaman. Kemudian yang saya muliakan sahabat saya, sahabat sebenarnya ini, sahabat saya yaitu Ustaz, sering ketemu ini Ustaz, sering ketemu di Kolaka dulu, Ustaz Kiai Anam. Kemudian Ustaz siapa? Ustaz Fakhri. Kemudian Ustaz, halo, siapa? Siapa antum? Oh, dul PMI. Nah. Semua yang saya muliakan, para asatidzah yang saya muliakan dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini menjelang buka puasa, jamaah adik-adikku, anak-anakku sekalian, para santri, para asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang kebetulan. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang kebetulan, karena di dalam agama Islam ini tidak ada hal yang kebetulan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di muka bumi ini atas dasar kehendak daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pertemuan kita pada sore hari ini, daun-daun yang jatuh dari tangkainya ini semua atas takdir dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh dari tangkainya ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita pada sore hari ini semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan? Dari zaman azali. Zaman azali itu kapan? Zaman azali itu adalah zaman yang kegelapan belum ada. Bagaimana itu? Kegelapan belum ada. Gelap belum. Jangankan ada apa-apa sesuatu, gelap saja belum ada. Tahu kalau malam apa? Gelap. Zaman azali itu gelap belum ada. Nah, jadi takdir itu sudah ditulis di situ bahwa hari ini hari ke hari ke berapa ini? 20 Ramadan ya. 20 Ramadan, malam tanggal 20 Ramadan
21 ya. 21 Ramadan kita ditakdirkan, sore 21 Ramadan kita ditakdirkan untuk bertemu di Pondok Pesantren Mabaus Solihin bersama Ustaz Fakhrul Razi dan bersama para guru-guru kita semuanya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada. Maka pertemuan kita pada sore hari ini dalam rangkaian zikir, kemudian rangkaian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dirangkaikan dengan nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah catatan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lauhul Mahfuz ini ketika malaikat Jibril melihat Lauhul Mahfuz akan menerima Al-Quran, yang di situ ada catatan Al-Quran salah satunya. Kemudian malaikat Jibril akan menerima catatan Al-Quran yang akan diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah, kemudian ke Baitul Dunia, ke dunia. Maka malaikat Jibril berkata di dalam hadis tersebut bahwasanya sesungguhnya Lauhul Mahfuz ini luasnya antara bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi tidak kelihatan di mana ujungnya, di mana atasnya, di mana bawahnya. Itu namanya Lauhul Mahfuz. Nah, di situ tertulis Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz tadi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Nah, makanya sering saya katakan bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di arsy, ya benar, Allah di arsy. Kemudian arsy itu di mana? Di langit. Langit, tapi bukan langit yang itu. Iya, bukan langit yang itu. Ini Baitul Izzah namanya. Jadi langit yang di mana yang cuma Allah yang tahu langitnya itu. Hayyul Qayyum, Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dengan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia, yang akan diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril menurut kejadian yang ada. Jadi diturunkan berangsur-angsur. Kemudian kapan Al-Quran diturunkan? Tanggal berapa? Hari apa? Diturunkan pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu tanggal 17 Ramadan, dan dari langit dunia atau Baitul Izzah ke dadanya Nabi Muhammad, ke dalam diri Nabi Muhammad, yaitu tanggal 21 daripada Ramadan. 21 daripada Ramadan. Kemudian disebutkan bahwasanya ada pertanyaan, sebenarnya yang lebih mulia ini Al-Quran atau Ramadannya? Ya, Al-Qurannya atau Ramadannya? Ramadan mulia karena Al-Quran atau Al-Quran mulia karena Ramadan? Nah, ini ada pertanyaan begitu. Jadi sesungguhnya bahwasanya suhufnya para nabi-nabi terdahulu atau lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang diterima oleh para nabi-nabi terdahulu, mulai dari para Nabi Adam sampai Nabi Isa kemudian sampai ke Nabi Muhammad, semua diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam turun pada bulan Ramadan. Nabi Ibrahim menerima suhufnya yang pertama itu diterima pada bulan awal daripada bulan Ramadan. Kemudian Nabi Daud menerima kitab Zaburnya itu pada bulan Ramadan. Kemudian Injil Nabi Isa diterima juga di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quranul Karim juga diterima di bulan Ramadan. Jadi mulia yang mana, Ramadan atau Al-Quran? Ya. Karena semua para kitab-kitab itu, kitab-kitab terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi di sini ada yang menjawab, oh berarti kalau begitu lebih mulia Ramadan daripada Al-Quran.
Karena Al-Quran sama, semua kitab-kitab semua diturunkan di bulan Ramadan. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya, oh tidak, lebih mulia Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quranul Karim. Jadi di sini para ulama memisahkan daripada kemuliaan masing-masing. Jadi tidak bisa kita mengatakan lebih mulia bulan Ramadan ketimbang Al-Quran atau Al-Quran lebih mulia daripada bulan Ramadan. Di sini ada pembahasan masing-masing. Pembahasan Al-Quran itu dari kemuliaan atau fadailul Quran itu berbeda. Kemudian fadailul Ramadan juga berbeda. Maka jawabannya adalah Al-Quran menyempurnakan kemuliaan Ramadan dan Ramadan menyempurnakan kemuliaannya Al-Quranul Karim. Jadi saling menyempurnakan dan saling memuliakan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa lebih mulia Al-Quran atau lebih mulia Ramadan. Tidak. Jadi Al-Quran dibaca di luar daripada bulan Ramadan, kita mendapatkan satu huruf daripada Al-Quran itu 10 pahala. 10 pahala kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan la agul, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Jadi mendapatkan 10, 20, 30. Kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 pahala di luar daripada bulan Ramadan. Akan tetapi ketika masuk awal daripada bulan Ramadan, pahala daripada pembacaan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Allah SWT memberikan keutamaan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka tidak ada yang mengerti atau tidak ada yang bisa menghitung pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kemuliaan daripada bulan Ramadan dan kemuliaan daripada Al-Quranul Karim yang kita peringati turunnya pada sore hari ini. Nah, jadi kenapa kita peringati turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran adalah turun di bulan Ramadan, kemudian kemuliaan yang luar biasa terdapat di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir daripada bulan Ramadan, Nabi Muhammad ada amalan-amalan yang dilakukan atau ada amalan-amalan dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hal ini paling sedikitnya 3 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau 3 amalan yang tidak pernah dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya dalam satu hadis di dalam kitab Bukhari dan Muslim, bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awakhir min Ramadan, ketika masuk daripada 10 akhir-akhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika masuk daripada 10 akhir bulan Ramadan, dia mengencangkan mi'zarahu. Mi'zarah itu adalah pengikat sarung. Nah, pengikat sarung. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini menggunakan sarung, bukan celana. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh pakai celana itu sunnah, pakai celana sunnah, apalagi yang cingkrang-cingkrang itu sunnah. Nabi Muhammad syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat sarungnya, bukan syadda
sirwaluhu, bukan mengencangkan celananya, bukan. Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya. Berarti kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad menggunakan sarung. Kalau ada yang mengatakan bahwa menggunakan celana itu sunnah, maka minta tolong hadisnya. Nabi Muhammad ketika masuk di 10 akhir dari bulan Ramadan mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya mengencangkan ikat sarungnya ini apa? Yaitu Nabi Muhammad meninggalkan untuk bersenang-senang dengan anak-anak dan istri-istri daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dulu. Siang tidak boleh, malam tidak boleh lagi. Jangan dulu ada yang bicara begitu. Ketika akhir-akhir dari bulan Ramadan, tahan dulu, sabar dulu. Walaupun baru nikah, ada yang baru nikah tadi. Siapa ya? Itu sana Ustadz tuh yang jemput tadi, baru nikah 3 bulan. Sabar dulu. Nah, ini ketika masuk daripada akhir-akhir dari bulan Ramadan, Nabi Muhammad mengencangkan ikat sarungnya, maksudnya meninggalkan bersenang-senang dengan istri-istri dan anak-anak beliau. Jadi jangan banyak-banyak bercanda dengan anak-anak, kemudian tidak usah dulu bersenang-senang pada malam hari dengan istri gitu. Digunakan untuk apa? Yang kedua amalan dari Muhammad, yang pertama yaitu mengencangkan ikat pinggang, kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, yaitu untuk apa? Menghidupkan malam-malam daripada akhir bulan Ramadan. Kalau di awal-awal sampai di pertengahan bulan Ramadan kita menghidupkan bulan Ramadan ini hanya setengahnya saja, di akhir dari bulan Ramadan hendaknya kita menghidupkan seluruh daripada malamnya bulan Ramadan. Tidak tiap hari, tidak tiap bulan, tidak tiap tahun kita begini. Akan tetapi ini hanya masuk di bulan Ramadan dan akhir-akhir saja. Kalau sudah di akhir saja kita sudah malas juga, maka apalah yang kita akan banggakan di hadapannya Allah? Ya, itu yang ingin saya katakan. Apa yang kita akan banggakan di hadapannya Allah? Apa yang kita akan ucapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti? Kalau ini juga kita malas gitu. Ya, sudah sangat singkat, sudah sangat sedikit daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan di awal-awal kemudian kita dilarang tidur satu malam suntuk, tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan di akhir-akhir dari bulan Ramadan hendaknya bangunlah dan hidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan ini. Ahya lailahu, Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan, tidak tidur di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, makanya sekarang di masjid-masjid di Kendari ini khususnya dari tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu itu sudah ada istilah apa ini? Iktikaf. Iktikaf ya. Istilah iktikaf di Kendari biasa. Iktikaf, ada istilah iktikaf. Jadi masjid-masjid ini banyak iktikaf. Jadi 10 akhir daripada bulan Ramadan. Banyak teman-teman kita yang iktikaf di masjid. Tapi banyak juga yang iktikaf bawa bantal. Iktikaf bawa bantal. Dia bawa perbekalannya semua. Dia bawa ikat kasurnya, dia ikat bantalnya, kemudian dia bawa berasnya untuk 10 hari ke depan, kemudian dia masak. Bukan saya singgung jamaah tabligh, bukan. Ada sebagian teman-teman kita. Ya, kalau jamaah tabligh enggak, jamaah tabligh ini bagus. Jamaah tabligh bagus. Kalau ditanya, "Ustaz, jamaah tabligh bagaimana?" Bagus. Ya, suruh orang sholat di masjid, bagus. Ada beberapa teman-teman kita yang dia ikat semua ini apanya semua, kemudian dia bawa ke masjid, kemudian pindah tidur. Tidur. Hanya di rumahnya tidur, kemudian di masjid dia hanya pindah tidur saja dengan niat iktikaf. Dia masuk ke masjid. Memang kalau kita masuk ke masjid, kemudian kita niat beriktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, saya niat iktikaf lillahi ta'ala, itu duduknya kita di masjid itu akan dihitung sebagai iktikaf, sebagai pahala. Jadi duduknya kita tidak baca Quran, tidak zikir, tidak wirid, tidak ingat Allah, duduknya kita di masjid, kalau niat iktikaf maka dapat pahala. Jadi kalau masuk masjid jangan lupa niat iktikaf. Niatnya bagaimana? Nawaitul iktikaf atau nawaitu an atakifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau yang singkatnya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Itu duduk di masjid, mulai masuk duduk itu dapat pahala iktikaf.
Bagaimana kalau tidur? Para ulama mengatakan walaupun tidur dapat pahala. Nah, teman-teman kita ini mengatakan bahwasanya walaupun tidur dapat pahala. Tidur dapat pahala. Iya, bawa bantal kalau begitu. Bawa bantal kemudian tidur. Jadi yang bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggangnya dalam riwayat yang lain bahwasanya keluarga Nabi Muhammad atau istri-istri daripada Nabi Muhammad, kemudian anak-anak daripada Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ketika akhir bulan Ramadan maka seakan-akan kami tidak mengenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak mengenal kami, keluarganya. Jadi ada riwayat yang demikian bahwasanya ketika akhir bulan Ramadan seakan-akan kita tidak kenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak kenal kita. Jadi tidak menegur sapa begitu. Karena sibuk apa? Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menegur sapa, tidak menegur sapa, ahlan, tidak menegur, akan tetapi semuanya masuk salam, kemudian ganti baju, kemudian mandi segala macam, ibadah lagi di masjid. Jadi seakan-akan kita tidak mengenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad seakan-akan tidak mengenal kita di akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena disitulah puncak-puncak daripada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ di akhir pada bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu dari awal malam sampai terbitnya fajar. Jadi bukan sekejap Lailatul Qadar, akan tetapi dari awal malam sampai terbitnya fajar. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan cari hanya di malam-malam yang ganjil saja. Akan tetapi dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan jangan kita kendor di dalam melaksanakan ibadah, akan tetapi di akhir-akhir bulan Ramadan hendaknya kita lebih meningkatkan daripada frekuensi ibadah kita. Jadi frekuensinya ditingkatkan, lebih naik lagi di akhirnya. Jangan di akhir-akhir sudah loyo, akhir-akhir lemes, sudah terakhir loyo Ustadz. Kenapa? Sudah capek puasa. Tahu antum tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang Badar kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar. Bukan kayak kita sekarang jalan dari situ ke situ sudah capek puasa. Lidah sudah keluar kayak apa itu? Capek di jalan dari sana kemana tengah hari. Ini bukan dikendari. Perang Badar itu bukan dikendari. Perang Badar itu bukan di Jawa, bukan. Perang Badar itu di padang pasir sana. Yang kita tahu padang pasir itu panasnya 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 7 kali lipat dari panasnya di yang selain daripada padang pasir. Iya. Kalau panasnya laut lebih panas padang pasir. Kalau kita ke laut panas, lebih panas padang pasir. Siang berperang melawan 1000 orang kafir. 313 orang sahabat Nabi Muhammad SAW melawan 1000 orang kafir. Puasa lagi. Yang ajaibnya bagaimana? Ajaibnya tahu-taunya yang 313 orang ini bisa mengalahkan pasukan yang 1000 orang. Yang 313 sedang berpuasa. Kemudian yang 1000 orang tidak puasa. Kemudian yang menang ini yang 313 orang. Ini tidak masuk akal sebenarnya. Tidak masuk akal. Akan tetapi inilah keajaibannya Allah Subhanahu wa taala yang ingin Allah tampilkan, yang Allah ingin ungkapkan kepada kita semua bahwasanya keajaiban bahwasanya berpuasa ini bukan menjadikan orang loyo. Berpuasa ini bukan menjadikan orang lemas. Berpuasa ini bukan menjadikan orang tidak punya tenaga. Buktinya yang berpuasa bisa mengalahkan yang tidak berpuasa. Yang berpuasa 313 orang, yang berpuasa 1000 orang, yang 1000 orang bisa dikalahkan.
Ya. Itu bukti daripada yang Allah Subhanahu wa taala ingin tampilkan kepada kita. Maka kita sekarang umat-umat yang belakangan ini, yang loyo-loyo, yang lemes-lemes, maka kita ikuti perkataan daripada Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahwasanya Imam Ghazali mengatakan, ketika roh ini kenyang, maka jasad ikut kenyang. Ketika roh ini kenyang, maka jasad ikut kenyang. Ketika jasad ini kenyang, maka roh kita lapar. Itu kebalikannya. Ketika roh kita ini kenyang, maka jasad ikut kenyang. Apa makanannya roh? Makanannya roh ini wirid, zikir, kemudian baca Quran, kemudian berpuasa dengan keimanan dan ketakwaan. Ini semua makanannya roh. Maka kita kenyangkan roh kita. Ketika roh kita ini kenyang, maka jasad kita akan menjadi kuat. Gitu. Buktinya apa? Buktinya tadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebaliknya, ketika jasad kita ini kenyang, maka roh kita menjadilah lapar. Kita buktikan sebentar kalau tidak percaya. Ya, kita buktikan sebentar, Pak. Ketika jasad kita ini kenyang, maka roh kita lapar. Kita buktikan sebentar jam 6 buka puasa. Kita makan banyak, kita makan banyak-banyak. Iya, biasa makan kue 3 biji, makan 10 biji. Ya, makan 10 biji. Lihat hasilnya. Pasti bukan kuat. Aturannya kan kalau orang makan ini kuat ya. Ya, aturannya kalau orang makan kuat. Coba buka puasa makan kue 10 biji. Kuat atau lemes? Lemes. Berarti roh kita menjadi loyo. Benar kata Imam Ghazali. Kalau badan kita ini kenyang, maka roh kita lapar. Kalau roh kita kenyang, maka jasad kita ini ikut kuat gitu. Ya. Ya, bisa dimengerti ya. Makanannya roh itu apa? Makanannya roh itu adalah zikir yang tadi kita lantunkan, kemudian wirid, kemudian baca sholawat, kemudian baca Quran, kemudian ikut majelis taklim, duduk di pengajian-pengajian seperti ini, dekat-dekat dengan ustadz, dekat-dekat dengan kiai, itu mengenyangkan roh kita. Itu semua makanan roh. Maka makanan jasad apa? Makanan jasad ya sudah saya tidak usah jelaskan lagi. Yang tiap hari dimakan itu nasi, apa, tempe, tahu, daging dan sebagainya, itu semua makanannya jasad. Maka itu semua mengenyangkan jasad, akan tapi membuat roh menjadilah lapar. Ini saya ceramah ini seperti ada yang bilang begini, lamanya dia ceramah itu. Lama itu. Mau apakah? Mau makan? Belum waktunya. Belum. Suka ada yang begini. Lamanya itu habis dia ceramah. Ustaz namanya ceramah itu gitu. Mau apa kah? Mau apa? Baru jam berapa ini? Saya sengaja lama supaya sambil tunggu puasa ini. 5:30. Mau makan? Sengaja saya lama-lama cari bahan-bahan kesana kemari. Lamanya itu Habib, lamanya itu Ustaz. Makan kan? Tidak ada makanan mana. Masih jalan sana semua di dapur. Belum masak. Selalu ada yang pegang-pegang kepala begini saya lihat. Kayak ada dia mau tunggu apa gitu. Sabar, tunggu. Kan jam 5:30, baru jam 5:30 ini. Toh? Atau tidak puasa ini? Jangan sampai tidak puasa kamu orang ini. Puasa? Puasa kau? Puasa Ustaz? Alhamdulillah tidak ya. Oh puasa, alhamdulillah puasa. Puasa anak-anak ini puasa semua puasa. Ada yang minum tadi. Dah? Ada yang minum toh? Sudah ada yang minum belum? Belum. Ada yang minum belum? Toh? Kelihatan di muka-mukanya semua, kelihatan saja. Kelihatan ini muka-mukanya ini. Kelihatan. Kalau yang segar-segar sekali itu pasti sudah dia berwudu, dia telan air. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2. Tidak ada mis, yang ketiga. Mana yang ketiga? Jadi kumur-kumur 3 kali dalam berwudu. Kalau puasa, kumur-kumur berapa kali?
3 kali, sama 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar 3 kali, sama. Kalau kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali berarti batal puasanya. Ya, batal ya. Ya, usahakan puasa. Oh, masih anak-anak Ustadz, boleh tidak puasa setengah hari? Boleh puasa setengah hari. Boleh enggak? Boleh puasa setengah hari. Boleh. Siapa yang boleh kan? Kata siapa? Boleh untuk latihan. Latihan boleh untuk latihan. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Kalau di pondok ada murid saya, Ustadz SD kelas 3. Dia sahur jam 6. Jam 6 dia sahur. Dipaksa buka puasa enggak mau. Oh, buka puasa enggak mau. Sudah puasa. Tapi sahurnya jam 6. Enggak apa-apa. Jadi yang penting latihan dulu. Yang penting kuat dulu. Kuat dulu tidak makan. Ada orang puasa, anak-anak puasa tidak makan tapi minum. Boleh apa tidak? Boleh. Anak-anak ya, anak-anak. Jangan saja. Alhamdulillah boleh. Anak-anak boleh. Puasa tidak makan tapi minum boleh. Ada juga puasa minum tapi tidak makan boleh. Ada tidak makan minum boleh, kebalikannya boleh. Untuk apa? Melatih. Nanti kalau sudah balik, tidak makan, tidak minum, tidak semuanya. Jadi tidak semua yang membatalkan puasa. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, Ustaz. Rokok itu membatalkan puasa atau tidak, Ustaz? Rokok itu membatalkan puasa tidak? Batal. Rokok itu batalkan puasa tidak? Rokok batalkan puasa tidak? Merokok, siapa merokok? Siapa yang merokok itu? Rokok batal puasanya tidak? Rokok batal puasanya tidak? Rokok tidak membatalkan puasa. Rokok tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah merokok. Merokok yang membatalkan puasa. Kalau rokok, ada orang pegang rokok, tidak diisap, dibakar tapi tidak diisap, batal? Tidak batal. Yang batal itu kalau dia hisap. Berarti merokok kata kerjanya. Kalau rokok ini isimnya, Ustaz. Kalau bahasa Arab itu isimnya. Kalau ini fiilnya itu. Kalau ini fiilnya, Ustaz. Fiil madhi atau fiil mudhari itu. Tapi kalau ini isimnya, kata bendanya gitu. Ya, tidak membatalkan isimnya tidak membatalkan puasa, fiilnya membatalkan puasa gitu. Nah, jadi sudahlah kita bahas itu. Nah, sudah kita tutup saja pengajian kita pada malam sore hari ini. Sudah tidak lama lagi buka puasa. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah ungkapan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma ya Allah ya azam sultan qadim al ihsan ya daim al ni'am ya basit ar rizq kathir khairat ya dafi al bala ya sami' ad du'a ya hadir laysa bi ghaib ya mawjudan 'inda shada'id ya khafi lutfi latif san'i ya haliman la ya'jal yaqdi hawaijana yaqdi hawaij hadal ma'had mab'us salihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama berdiri. Sebelum penutup ada wirid atau doa yang sama-sama mari kita baca dengan berdiri. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يالله بنظرة من العين
العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجأ وتجر وسم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ومراد بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يرضى بنظرة وكن فائز وضافي. ألا يرضى بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يرضى بنظرة جعل الله من كل ذي قلب منور مشفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وفي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يرضى بنظرة وفي كسر عناها. ألا يرضى بنظرة وفي غناها. ألا يرضى بنظرة ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمّا. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. أنا في المرابع وأصبح سفي الراخل وأمسى القلب والبال من بعده مكتل. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. ألا يرضى بنظرة وكل الأمر لله. ألا يرضى بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يرضى بنظرة ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. منازل خير سادا. ألا يرضى بنظرة الناس قادا. ألا يرضى بنظرة عبتهم سعادا. ألا يرضى بنظرة ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. ودع يا رمضان ودعتك يا رمضان. يا رمضان أودت في خير يا رمضان. ودع رمضان ودعتك الله يا بأسمائك رمضان. الله يا خالقي وبصحوف بعد الكتاب المبين. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. يا رازقي توسلت يا بقية العاملين. ودع يا رمضان دعوتك الله يا بالأولياء رمضان. وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين. ودع يا رمضان ودعتك الله يا تفضل رمضان. بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. وجد بالرضا وجزيل العطاء واشمل به جملة الحاضرين. ودع يا رمضان ودعتك الله يا وطول لنا رمضان. عمر سلطاننا واخرسه من أعيننا الحاسدين. ودع يا رمضان ودعتك الله
الله يا رمضان وكن حافظا له وكن حارسا وكن ناصرا وكن له معين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان وعامله باللطف في أحوال من مع حسن دنيا وإكمال دين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان وأصلح يا ربي في أفعالي وأصلح بأفعاله المسلمين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجارك كثرة السائلين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان وصلواتك الله يا ذا الأولى على المصطفى كل وقت وحين وانت مؤدى يا رمضان دعتك الله يا رمضان